Setiap orang Katolik pasti mempunyai benda-benda rohani, minimal salib atau rosario. Umumnya, benda-benda rohani ini digunakan sebagai sarana untuk berdoa. Tapi, ada juga orang yang menggunakannya sebagai aksesoris atau hiasan. Sementara itu, ada juga banyak orang yang menggunakan benda-benda rohani itu sebagai sarana untuk menyangkal setan atau roh-roh jahat. Karena setiap orang Katolik memiliki benda-benda rohani ini, maka seringkali orang Katolik dituduh sebagai penyembah berhala. Manfaat benda-benda rohani bagi orang-orang Katolik. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu benda-benda rohani. Benda-benda rohani adalah sarana suci yang membantu orang Katolik untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Benda rohani itu seperti salib, patung Yesus, rosario, patung Bunda Maria, patung Santo Yusuf, patung santo atau santa lain, gambar-gambar kudus, dan lain sebagainya. Semua benda rohani itu sangat bermanfaat bagi umat beriman, terutama untuk meningkatkan hidup rohaninya. Dan bisa dikatakan ini merupakan salah satu kekayaan iman gereja Katolik. Benda-benda rohani dalam gereja Katolik disebut juga dengan benda-benda suci. Mengapa disebut suci? Karena semua benda itu merupakan sarana untuk perayaan-perayaan suci dan sarana untuk berdoa serta menghantar manusia kepada kesucian. Bahwa benda-benda itu menjadi suci hanyalah setelah diberkati oleh imam, diakon, uskup, atau paus. Dalam arti begini, ketika Anda membeli rosario dari toko, ya rosario itu belum suci. Rosario itu masih sebatas kalung atau hiasan biasa. Barulah setelah dia diberkati oleh imam, maka rosario itu menjadi benda rohani atau benda suci. Dalam hal ini perlu kita pahami bahwa pemberkatan benda-benda rohani merupakan bentuk penghargaan gereja terhadap figur yang digambarkan dalam benda tersebut. Contoh, memberkati rosario. Memberkati rosario merupakan bentuk penghargaan gereja terhadap rosario sehingga rosario tersebut dapat membantu umat yang menggunakannya merenungkan misteri Kristus bersama Bunda Maria. Jadi bisa dikatakan bahwa bukan benda-benda itu yang suci. Karena itu semua toh tetap adalah sarana. Namun, dengan memohon berkat atasnya, maka kita menggunakannya sebagai sarana untuk membantu kita terarah kepada Allah. Kesucian benda-benda rohani yang sudah diberkati bersifat melekat. Walaupun benda itu rusak atau tidak bisa dipakai lagi, tapi hakikat kesuciannya itu tetap ada. Sehingga benda-benda rohani itu tidak perlu diberkati berulang-ulang. Istilah kadaluarsa tidak berlaku untuk benda-benda suci yang sudah diberkati. Dan karena benda rohani itu suci selamanya, maka setiap orang Katolik harus memperlakukan benda-benda suci itu secara hormat, benar, dan pantas.